pagi peserta webinar yang saya hormati, Sobat Insight ya ini. Ini adalah acara dari Sobat Teno. Kali ini kita akan membahas tentang Scrum ya, dengan judul Introduction to Scrum Framework. Untuk kali ini kita mengundang salah satu ini ya, praktisi di bidang industri, yaitu di perusahaan Privy ID. Mungkin nanti bisa perkenal lebih jauh ya. Saya sapa dulu Mas Jamaluddin El Musli. Sudah hadir ya? Ya, alhamdulillah udah hadir. Siap. Nanti yang akan menjadi pembicara utama ya di webinar kali ini. Bang Jamaluddin ini mungkin panggilannya siapa, Mas? Boleh Jamal. Oke. Bang Jamal ya. Oke, nanti akan dilanjutkan oleh Bang Jamal. Untuk kali ini mungkin sebelumnya kita berkenal lebih dahulu ya. Mungkin barangkali dari peserta di sini belum mengenal Sobat Teno ya. Jadi kita ini adalah semacam pelatihan online ya, yang biasa mengadakan rutin acara-acara webinar gratis seperti ini. Cuman untuk kali ini bertepatan dengan bulan Agustus, kita menghadirkan satu webinar ya dengan tema Scrum kayak gitu. Mungkin mohon izin ya kami perkenalan terlebih dahulu terkait dengan Sobat Teno. Oke, mohon maaf ya, suaranya tidak terdengar ya. Jadi saya perkenalkan, jadi untuk Sobat Teno memiliki 3 program utama ya. Yang pertama adalah Sobat Insight, yang seperti pada hari ini kita selenggarakan. Lalu kita ada Sobat Bootcamp, jadi Sobat Bootcamp itu nanti pada rekan-rekan yang ingin mendalami suatu teknik skill tertentu ya, misalkan tentang full stack, back and front end, nanti bisa melalui program Sobat Bootcamp. Lalu ada juga Sobat Corporate,
jika nanti dari suatu perusahaan mau bekerja sama ya nanti untuk pengembangan SDM terkait dengan skill juga nanti bisa melalui program Sobat Corporate. Lalu kita juga udah bekerja sama ya dengan beberapa partner ya, salah satunya mungkin dari partner company gitu ya. Mungkin yang kali ini nanti juga salah satunya dari Privi memberikan materi seperti itu. Lalu kita juga telah bekerja sama ya dengan kampus Amikom Surakarta yaitu untuk program internship untuk magang di nanti teman-teman di kampus Amikom Surakarta ini bisa ya belajar dan mungkin menerapkan ilmu yang ada di kampus sesuai dengan dunia industri kayak gitu. Oke, mungkin itu sekilas penjelasan ya tentang Sobatino. Selanjutnya mungkin kita menginjak ke acara utama ya, yaitu mungkin pemaparan langsung dari pemateri. Mungkin saya cek dulu ya dari Mas Jamal udah ready? Ya, insya Allah udah. Oke, siap ya. Mungkin langsung saja ya untuk menghemat waktu. Nanti akan ada 2 part nih Mas ya. Part pertama mungkin kita akan ada pemaparan secara teori gitu ya. Nanti boleh nanti sambil tanya jawab, boleh di kolom komentar. Lalu mungkin nanti ada sesi untuk studi kasus ya Mas ya. Ya, insya Allah ada. Ya, siap. Nah, nanti untuk kali ini saya persilakan untuk Mas Jamal untuk nanti ya melanjutkan ya. Nanti siapa tahu nanti ada perlu break-break gitu ya. Nanti langsung aja nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita akan lanjut di bagian akhir Mas nanti kalau ada tambahan kayak gitu. Mungkin gitu dari saya selaku moderator untuk pagi ini ya. Nanti kalau mohon maaf kalau ada kesalahan teknis di depan gitu ya. Selamat mengikuti webinar ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Kepada Mas Jamal kami persilakan. Siap, matur nuwun Mas Miftah dan teman-teman Sobat Tekno ya yang udah mengizinkan saya atau mengundang saya untuk menjadi bagian dari Sobat Tekno pada acara training introduction Scrum Framework pada kesempatan pagi hari ini. Suara saya cukup jelas nggak ya Mas Mbak sekalian? Mungkin bisa di cross check dulu kira-kira suara saya cukup jelas atau enggak ya? Jelas. Lah, matur nuwun untuk informasinya. Nah, teman-teman semua, mungkin sebelum kita masuk ke ini ya ke materi, coba saya sharing dulu terkait dengan materi yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Introduction to Scrum Framework. Jadi ini kita coba kenalan dulu, perkenalan dari saya ya, karena pada dasarnya kan tak kenal maka tak paham ya. Kalau nggak paham maka bakal banyak salah paham kayak gitu. Dan biar nggak terjadi banyak salah paham, maka kita cukup kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin El Musli, sesuai yang tadi sudah disampaikan sama Mas Miftah ya. Saya ini salah satu product manager di Privi. Kebetulan saya pegang digital signature yang berkaitan dengan korporasi. Jadi kita mengimplementasikan layanan digital signature di korporasi-korporasi yang notabene adalah perusahaan-perusahaan yang besar, yang lebih concern terhadap kerahasiaan data dan dokumen seperti itu. Nah, hari ini kita bakal banyak banget nih bahas terkait dengan Scrum Framework itu sendiri. Ada beberapa sub goal yang memang kita set kayak gitu untuk kesempatan training kali ini. Yang pertama itu kita bakal ngenalin terkait dengan apa sih dasar-dasar Scrum Framework itu sendiri. Bagaimana sih cara mengimplementasikannya, terus ada peran apa saja di dalam Scrum kayak gitu yang memang terlibat dalam proses development kayak gitu, dalam proses pengimplementasian Scrum ini sampai dengan pembuatan produknya seperti apa. Selanjutnya ada beberapa event dalam Scrum. Nah, event ini berkaitan dengan siklus ya, atau bisa dibilang Scrum proses kayak gitu. Kira-kira ada apa aja di situ, nanti kita akan bahas juga. Terus yang selanjutnya adalah kita bakal studi kasus, sekaligus kita bakal kenalan dengan salah satu tools untuk Scrum Framework kayak gitu, yang bisa dipakai untuk Scrum Framework kayak gitu. Tools management product kayak gitu ya, itu kita pakai Trello nanti untuk yang dipresentasikan. Mungkin nanti di situ kita bakal banyak praktek kayak gitu, dan mungkin nanti saya minta teman-teman juga ikut terlibat dalam prosesnya nanti. Nah, langsung aja kita di slide yang pertama ini nih,
kita coba tampilkan ya ilustrasi terkait dengan ini sih ilustrasi terkait dengan pembuatan produk kayak gitu, atau biasa dikenal minimum viable product kayak gitu, atau produk minimnya kayak gitu ketika ingin dibangun kayak gitu. Di situ ada dua ya, yang bagian atas sama bagian bawah. Kalau bagian atas itu sudah jelas gitu, set goals-nya itu ketika kita bangun produk adalah kita pengen buat mobil kayak gitu. Dan mobil itu kapan bisa berjalannya? Mobil itu berjalannya ketika sudah ada rodanya, udah ada mesinnya, ada kemudinya dan lain sebagainya, baru orang happy ini untuk menggunakan produk ini kayak gitu. Mohon Dan maaf Pak Jem, mohon maaf. Hmm? Slide-nya belum tampil. Oh, slide-nya belum tampil ya? Belum. Oke, sorry. Slide-nya belum tampil, mohon maaf sebelumnya. Oh, saya kira sudah tampil ya. Oke, matur nuwun, Ya, Mas, terima kasih. buat ini ya koreksinya ya. Ya, ini kita coba langsung masuk ke ini ya illustration-nya kayak gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Ini ilustrasi terkait dengan minimum value product. Jadi kalau kita pengen buat produk gitu dari mulai MVP sampai dengan produk itu rilis di customer, itu kurang lebih prosesnya seperti ini. Nah, proses seperti ini tuh kira-kira benar atau tidak? Nih ada dua langkah. Yang pertama itu ada yang bagian atas, di mana ini di bagian atas tuh kita ingin membuat produk nih, kayak gitu, namanya mobil box misalkan kayak gitu, di mana mobil box ini akan dipakai oleh customer buat mengangkut barang atau mengantarkan barang seperti itu. Tapi langkah-langkah yang dilakukan itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Yang pertama membuat ban mobilnya kayak gitu, terus baru membuat letak untuk bannya kayak gitu, kemudian buat ngemudinya, terus sampai membuat boxnya, dan mobil itu baru ready to release atau ready to use gitu oleh customer. Dan ini prosesnya itu panjang dan tidak bisa dilakukan 1 sampai 2 bulan ke depan misalkan kayak gitu. Dan ini kalau dari sisi bisnis ini bakal takes time, dan ini biasanya kelihatan seperti konsep waterfall ya, di mana orang memberikan solusi dan solusi itu harus selesai sepenuhnya, seutuhnya baru di deliver ke customer. Berbeda dengan yang konsep yang di bawah ini nih. Kalau konsep yang di bawah ini tuh yang pertama ada kebutuhan dari customer buat apa? Mereka ingin, atau kebutuhan user tuh pengen, aduh capek nih gitu kan, kalau misalkan dari sini ke Malioboro harus jalan kaki kayak gitu. Nah, itu adalah satu problem ya, ada satu masalah yang diutarakan oleh customer kayak gitu, atau user kayak gitu dalam hal ini. Nah, dari kita sebagai orang yang ingin men-solve permasalahan itu, maka langkah yang dilakukan adalah, oh oke deh kita bikin MPV-nya, oke kita tanpa mesin dulu, gimana caranya user bisa dari rumahnya bisa datang ke Malioboro tanpa harus berjalan kaki. Maka dibuatlah sepeda kayak gitu. Dibuat sepeda yang notabene effortnya itu tidak terlalu besar dan bisa disegera rilis. Jadi ketika dia selesai dalam satu siklus pembuatan, itu bisa langsung dirilis dan digunakan oleh user. Kemudian user berpikir lagi, misalkan ketika gathering lagi, user berpikir, oh kayaknya naik sepeda ke Malioboro, dari rumah ke Malioboro itu cukup jauh nih kayak gitu, cukup lama nih, kita butuh waktu misalkan 1 jam. Kita pengen kendaraan yang lebih cepat lagi kayak gitu. Dibuatlah MPV atau sprint berikutnya, atau MPV berikutnya, yaitu dibuatlah sepeda motor kayak gitu, agar bisa mengakomodir kebutuhan user yang pengen lebih cepat sampai ke tempat tujuan kayak gitu. Maka dibuatlah sepeda motor. Kemudian ada permasalahan berikutnya, ketika kita menggunakan sepeda terus dibuatlah motor, dan kemudian sudah di motor ada masalah lagi nih. Tuh kayaknya kalau misalkan jaraknya segitu, kalau kita mau perjalanannya lebih jauh, lebih panjang, kalau misalkan menggunakan motor kayaknya berat kayak gitu, tidak safety, tidak aman kayak gitu, mana kepanasan, terus kalau hujannya kehujanan kayak gitu, apalagi misalkan harus membawa lebih dari 1 orang, dan itu tidak secure buat mereka ketika menggunakan sepeda motor. Makanya dibuatlah sebagai solving problem ya, kita membuatlah namanya kendaraan mobil kayak gitu. Oke, kita buatkan mobil, dan sampai di sini kita sudah bisa mengakomodir kebutuhan di mana pengen user itu pengen sampai tujuan lebih cepat dan lebih nyaman kayak gitu, tanpa harus
memikirkan hujan ataupun panas ya, atau gitu, dan bisa mengangkut lebih banyak orang untuk bisa menyampai tempat tujuan kayak gitu. Nah, saat terakhir itu mobil box ya, kalau misalkan kita pengen mengangkut barang gitu, kurang lebih sama seperti itu. Nah, rangkaian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan user, di mana prosesnya itu dipecah-pecah kayak gitu berdasarkan kebutuhan dasarnya. MVP pertama ketika kita membangun produk, kita buat sepeda dulu deh, agar yang pertama kita goals-nya user bisa sampai tujuan dulu tanpa harus berjalan kaki. Yang kedua, MVP yang kedua di sprint yang berikutnya, misalkan kalau kita ngomongin sprint salah satu event dalam Scrum kayak gitu, kita membangun kendaraan yang lebih cepat nih, bangunlah motor agar apa? Agar bisa menghandle permasalahan customer atau user gitu untuk bisa sampai lebih cepat dan bisa berkendara lebih jauh kayak gitu. Yang ketiga, buatlah Scrum sprint berikutnya itu buat gimana caranya kita buat mobil kayak gitu. Nah, ini adalah ilustrasi terkait dengan produk ya. Jadi produk itu tidak bisa dibangun dari hal-hal yang perintilan gitu, bukan hal-hal yang perintilan. Kita harus men-solving isu dari setiap masalah yang ada itu berdasarkan kebutuhannya. Kita mau ngeset goals mana dulu nih yang bakal kita handle kayak gitu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh customer seperti itu atau user. Nah, salah satu metode untuk ini kayak gitu, maka dibangunlah salah satu framework yang memang bisa menghandle hal-hal yang sifatnya sangat kritikal, sangat kompleks kayak gitu. Maka disebutlah ada Scrum namanya. Nah, Scrum framework itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Jadi Scrum framework atau Scrum itu sendiri itu bagian dari Agile metodologi ya. Dari bagian Agile metodologi ada yang namanya Scrum, dan Scrum ini itu digunakan sebagai kerangka kerja atau juga bisa digunakan sebagai kerangka berpikir kayak gitu. Untuk apa? Untuk pengembangan suatu produk gitu, untuk pengembangan produk yang sifatnya kompleks dan adaptif. Nah, maksudnya kompleks adaptif itu apa? Jadi proses pembangunan produk itu memang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kita membuat pulpen, misalkan cukup pulpen atau hanya membuat sepeda saja seperti itu tanpa ada proses adaptifnya, karena kebutuhan user akan selalu berkembang. Jadi proses adaptif ini itu adalah proses di mana kita ketika sudah membangun suatu produk yang kompleks itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan user atau tren terkini terkait dengan produk itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan Scrum ya. Jadi kalau untuk Scrum ini tidak hanya ketika kita ingin membangun produk-produk yang bersifatnya digital, tapi juga bisa dipakai untuk membangun produk-produk non-digital seperti tadi, membuat mobil, membuat sepeda, kayak gitu. Terus membuat produk-produk digital kecantikan, misalkan seperti itu, di luar produk-produk digital. Dan ataupun sebagai kerangka kerja, Scrum ini bisa dipakai untuk, misalkan kalau kita mau bikin event nih, misalkan Sobat Tekno mau bikin event nih, kayak gitu. Eventnya itu 3 bulan ke depan, kayak gitu. Banyak event yang bakal dilakukan selama 3 bulan ke depan, misalkan bootcamp lah taruh. Nah, maka proses yang dilakukan pun bisa menggunakan teknik-teknik Scrum ini kayak gitu, di mana nantinya ada backlog-nya, ada sprint planning untuk eventnya dan lain sebagainya. Dan Scrum ini bukan bukan suatu proses teknik maupun metodologi, karena biasanya Scrum ini lebih fleksibel untuk digunakan. Setiap individu yang menggunakan Scrum atau setiap organisasi menggunakan Scrum biasanya ada perbedaan. Oh, di perusahaan A gunain Scrum-nya kayak gini, di B kayak gini, tapi dasarnya tetap sama kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, coba kita analogikan Scrum ini ya seperti bangunan kayak gitu, di mana Scrum ini menjadi satu kesatuan, mulai dari ada fondasinya, terus ada tiang-tiangnya sebagai penyangga, dan ada atapnya kayak gitu. Di mana fondasi dasar dari Scrum ini adalah Scrum value atau nilai-nilai dalam Scrum itu sendiri. Yang kedua ada pilarnya atau biasa dikenal dengan Scrum pilar atau tiang penyangga dari Scrum itu sendiri. Yang ketiga yaitu atapnya. Atap itu lebih ke ada Scrum-nya itu sendiri atau kepercayaan terhadap proses Scrum framework itu sendiri. Jadi
ada 3 komponen penting dalam Scrum ini. Yang pertama pondasi, terus yang kedua pilar, yang ketiga adalah Scrum itu sendiri. Suara saya masih terdengar jelas dan tidak terlalu cepat kan ya? Oke. Aman, Mas. Oke, siap, Maturun. Lanjut kita terkait dengan, nah yang pertama ya kita harus kenal dulu pondasinya kayak gitu. Sama halnya ketika kita mau bangun sesuatu, maka pondasilah yang menjadi tolak ukur apakah bangunan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Bangunan itu bakal sesuai dengan harapan atau tidak. Bangunan itu kokoh atau tidak kayak gitu. Nah, dalam Scrum pun sama. Hal yang paling penting dan utama dalam Scrum adalah salah satunya adalah fondasinya, Scrum value-nya, di mana ini harus disadari oleh semua orang ya dalam yang terlibat dalam proses development produk ini, baik itu dari manajemen, user maupun orang-orang yang terlibat dalam pengembangan itu sendiri. Ya, sorry. Lanjut, Bang. Oke, ya. Ada noise sedikit. Maaf. Siap, kita lanjutkan ya. Nah, ada 5 Scrum value. Ini saya ambil dari scrum.org. Semua kondisinya sama antara Scrum Master 1 dan lainnya pasti sama. Knowledge-nya berkaitan dengan Scrum value ini ya. Yang pertama itu courage. Jadi dalam Scrum, dalam nilai-nilai Scrum itu kita harus ada keberanian kayak gitu. Kita harus punya keberanian dalam menentukan sesuatu dan melakukan hal yang benar kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu fokus. Jadi setiap individu yang terlibat dalam Scrum proses ini itu harus fokus gitu. Fokus untuk apa? Fokus untuk menyelesaikan task-tasknya, menyelesaikan kerja-kerjanya sesuai goals yang memang diharapkan dalam Scrum team kayak gitu. Jadi kita harus fokus kayak gitu. Kalau nggak fokus ya apapun yang kita rencanakan itu pasti bakal keluar dari jalurnya seperti itu. Jadi goals-nya tidak bakal akan tercapai dengan baik kayak gitu. Yang ketiga adalah komitmen, di mana komitmen ini dibutuhkan oleh masing-masing individual ya, baik sebagai product owner-nya, Scrum Master-nya, development team-nya, manajemennya yang di dalam organisasi itu sendiri itu harus punya komitmen tersendiri terkait dengan goals yang ingin dicapai itu dalam Scrum team ini kayak gitu. Misalkan ada orang A, misalkan kalau misalkan saya sebagai developer mengerjakan task A. Kalau misalkan task A ini yang harusnya dikerjakan dalam 2 minggu dan harus selesai, ternyata tidak bisa selesai, maka tidak ada itu bisa masuk dalam kategori bahwa user atau orang tersebut tidak komit terhadap apa yang sudah kita sepakati di awal, misalkan seperti itu. Terus yang keempat adalah respect. Kita harus saling respect, saling hormat antara tim kayak gitu. Dan kita juga harus sadar terkait dengan kelebihan dan kelemahan kita terkait dengan task yang akan di-assign. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kelemahan kita apa, kita bakal lebih aware dalam mengerjakan tugas kayak gitu. Dan kalau kita juga bakal lebih respect pada teman-teman yang lain ya terkait dengan pengerjaan di task-task mereka masing-masing yang akan dikerjakan. Terus yang selanjutnya adalah openness. Jadi kita harus terbuka ya, baik itu Scrum team, stakeholder, itu semuanya harus terbuka. Kira-kira pekerjaan ini mau seperti apa, task yang akan dikerjakan seperti apa, goals-nya seperti apa, dan itu harus terbuka dan semuanya harus bisa disampaikan dan dimengerti oleh Scrum team kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan Scrum value. Jadi nilai-nilai Scrum yang jadi fondasi, hal ini semua harus ada dan dimiliki oleh Scrum team kayak gitu. Agar Scrum ini bisa berjalan dengan baik kayak gitu dan selalu mencapai goals-nya. Nah, selanjutnya adalah Scrum Pilar. Nah, Scrum Pilar ini ada 3 ya. Yang pertama transparansi, yang kedua infection, yang ketiga adalah adoption. Kayak gitu, transparansi ini di mana semua aspek-aspek dalam Scrum itu harus memiliki nilai dan goals yang jelas dan dimengerti oleh semua tim kayak gitu. Jadi semua orang yang terlibat dalam Scrum team ini harus mengerti kira-kira aspek apa aja sih atau goals apa aja sih dan nilainya apa aja sih aspek-aspek ini yang ingin dicapai dalam Scrum ini kayak dalam misalkan kalau dalam satu sprint ya sprint ini kita harus sampaikan dan semua orang harus tahu kayak gitu sehingga semua orang akan aware terkait dengan
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Scrum itu sendiri. Yang kedua adalah infection. Jadi kita harus ada yang infeksi, ya kan? Agar apa? Agar apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita kembangkan itu tidak keluar dari goals yang ingin kita capai, kayak gitu. Jadi harus ada tuh infectionnya tiap hari. Misalkan kita namanya kalau di Scrum adalah daily Scrum ya kayak gitu. Dan itu bagian dari proses infeksi yang harus dilakukan oleh Scrum team kayak gitu. Di mana yang terlibat adalah development team dan bisa dibantu oleh Scrum masternya kayak gitu untuk menginfeksi kira-kira sejauh ini kita sudah berada di jalan yang benar atau tidak untuk mencapai sprint goal atau mencapai goals dari apa yang sudah kita rencanakan di awal seperti itu. Kalau misalkan tidak ada penyimpangan ya nggak masalah, kita tetap lanjut. Tapi kalau misalkan ada penyimpangan maka di situ harus ada yang kita sesuaikan lagi, kita luruskan lagi agar di akhir sprint nanti goals-nya bisa tercapai gitu. Yang selanjutnya adalah adaptation. Jadi kita harus bisa beradaptasi kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan Scrum pilar ya. Kalau berkaitan dengan adaptasi itu berarti kita di dalam ini harus lebih fleksibel lagi dalam Scrum proses, juga harus bisa kalau misalkan kita ternyata di tengah-tengah Scrum ternyata ada hal-hal yang ternyata itu kok di luar jalur nih, di luar goals tadi yang sudah disampaikan di infection tadi, ya kita harus bisa secepat mungkin untuk beradaptasi agar jalur yang tadinya kita lurus ya untuk mencapai sprint goal ya bisa tercapai lagi gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan Scrum pilar. Nah, sekarang kita ngomongin terkait dengan Scrum itu sendiri kayak gitu. Scrum itu sendiri ada apa aja sih? Nah, ini saya lagi-lagi nyampein gambar karena memang lebih mudah untuk bisa disampaikan berkaitan dengan gambar. Nah, ini adalah satu Scrum proses ya, di mana Scrum proses ini awalnya itu berdasarkan dari requestan dari stakeholder atau ada kebutuhan dari customer maupun user terkait dengan suatu produk atau solusi yang ingin disampaikan kayak gitu. Nah, itu semua akan masuk ke ranah product owner, di mana product owner ini bakal nge-gathering semua requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan baik oleh stakeholder, customer maupun user terhadap produk itu. Yang nantinya kebutuhan-kebutuhan itu akan diolah dan menjadi produk backlog kayak gitu. Dan produk backlog itu nanti bakal diprioritaskan oleh owner, kira-kira mana dulu yang bakal dieksekusi. Oke, nah setelah backlog sudah ada, kemudian ada sprint planning, yaitu salah satu event dalam Scrum, terus ada sprint backlog kayak gitu, sampai dengan ada yang namanya sprint retroflexion, dan itu bakal kita bahas lebih jauh di next slide kayak gitu. Nah, yang pertama bakal kita bahas adalah dalam Scrum proses itu tadi terdiri dari Scrum rules ya. Rules dalam Scrum, orang yang terlibat dalam Scrum itu sendiri. Ada siapa aja sih yang terlibat? Kalau misalkan kita lihat tadi Scrum proses yang gambar slide sebelumnya kayak gitu, terdiri dari product owner, ada Scrum Master dan Scrum Team. Nah, di mana tadi responsibility-nya sudah sedikit diinfokan bahwa untuk yang product owner ini adalah memanage backlog dan mengoptimalisasikan nilai dari suatu produk kayak gitu. Terus juga melakukan proses prioritisasi terkait dengan backlog yang ada, kira-kira mana duluan yang bakal dieksekusi. Dan semua backlog itu bisa datang dari yang pertama stakeholder. Stakeholder itu ya bisa customer, user, atau dirinya sendiri, atau manajemen kayak gitu, yang berkaitan dengan kebutuhan mereka stakeholder terhadap produk itu sendiri kayak gitu. Nanti bakal difilter mana yang make sense, mana yang enggak kayak gitu, untuk bisa di-deliver ke development team untuk bisa dikerjakan. Yang selanjutnya adalah Scrum Master nih. Ya, di mana Scrum Master ini memanage ya, fungsinya buat manage dan berfungsi untuk menghilangkan semua hal yang menghalangi Scrum team mencapai target atau mencapai goals-nya kayak gitu. Jadi ngehilangin masalah-masalah atau epidemi yang ada gitu dalam proses Scrum ini gitu, atau dalam sprint nantinya kayak gitu. Jadi harapannya dengan adanya Scrum Master ini, hal-hal yang membuat kita Scrum team itu keluar dari goals untuk dalam pencapaian goals, maka tugasnya adalah dari Scrum Master gitu. Dan selanjutnya dari development team. Jadi dia tuh lebih ke arah self organize, jadi harus bisa
mengorganisir dirinya sendiri untuk menyelesaikan task atau tugas-tugasnya sampai dengan selesai, dan tugas yang selesai itu nantinya bakal masuk ke dalam produk increment yang sudah diselesaikan oleh teman-teman development team yang nantinya bakal dipresentasikan di dalam sprint review kayak gitu. Nah, ini Scrum Rules kayak gitu. Yang selanjutnya ini tadi ya, kalau kita baik berkaitan dengan responsibility-nya, yang pertama product owner itu lebih ke arah visi, terus ke arah produknya, membuat tadi ya value of product, gimana produk ini lebih bernilai. Terus juga berkaitan dengan stakeholder, dia sebagai penjembatani antara stakeholder dengan tim development kayak gitu. Terus berkaitan dengan bisnis dan development team juga. Nah, ini adalah hal-hal yang cycle dari responsibility dari seorang product owner. Yang selanjutnya adalah Scrum Master. Nah, Scrum Master ini biasanya dikenal sebagai servant leader, ya. Jadi pemimpin yang melayani. Jadi dia memimpin Scrum, aktivitas dalam Scrum, tapi juga sebagai melayani kayak gitu, untuk melayani, bukan interruption ya, jadi lebih ke melayani dan memfasilitasi Scrum team kayak gitu untuk mencapai targetnya tadi kayak gitu. Men-teach juga agar semua Scrum team memahami proses dan alur dari Scrum itu sendiri kayak gitu, dan jadi coach juga kayak gitu kalau misalkan ada kendala dan masalah yang mungkin terjadi dalam proses pengimplementasian Scrum gitu. Jadi tugasnya Scrum Master ini cukup urgent untuk ada di dalam, untuk kita ya yang bagian orang yang pengen organisasinya menggunakan Scrum framework untuk proses development life cycle-nya kayak gitu. Yang selanjutnya ada development team. Development team lebih ke arah fokusnya menyelesaikan task-task atau tugas biar jadi komplit kayak gitu. Dan task dan tugas yang sudah diselesaikan itu ya harapannya bisa menyesuaikan dengan sprint goals yang sudah ditentukan dalam sprint kayak gitu. Nah, ini rules-nya ya, ada development team, ada Scrum Master, dan ada product owner kayak gitu. Yang selanjutnya adalah Scrum Artifact. Nah, kira-kira ada apa aja sih artifact dalam Scrum itu? Yang pertama itu ada product backlog ya. Yang kedua adalah sprint backlog. Yang ketiga adalah increment. Apa bedanya product backlog, sprint backlog, dan increment ya? Yang pertama product backlog apa sih? Nah, product backlog ini lebih ke arah daftar pekerjaan yang sudah diprioritaskan oleh seorang product manager gitu. Sudah disusun berdasarkan roadmap atau requirement, di mana product backlog ini datangnya bisa dari seorang product manager, product owner itu sendiri, maupun datang dari customer, user, maupun stakeholder lainnya kayak gitu yang ada berkaitan dengan kebutuhan di produknya seperti itu. Yang kedua adalah sprint backlog. Nah, sprint backlog ini adalah kumpulan pekerjaan atau kumpulan dari produk backlog tadi yang sudah disepakati kayak gitu. Atau lebih tepatnya hasil dari sprint backlog yang sudah disepakati oleh dengan development team kayak gitu. Yang nantinya sprint backlog ini yang bakal dikerjakan oleh development team beserta sprint goals-nya. Jadi ada sprint goals di sini. Jadi ketika sprint planning berjalan, produk backlog mana aja yang mau di-handle atau dikerjakan dalam sprint ini misalkan. Oh, produknya A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Goals-nya apa nih buat ngerjain, kok kita harus ngerjain task ini? Oh, goals-nya A misalkan. Goals A ini didukung oleh produk backlog A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Jadi produk A sampai G ini harus dikerjakan untuk mendukung sprint backlog itu. Nah, sprint backlog itu adalah objek utama yang akan dicapai sebelum akhir sprint. Jadi ini harus selalu ada. Sprint goals itu harus selalu ada dalam proses Scrum itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah increment. Nah, increment ini lebih ke arah task atau jumlah pekerjaan-pekerjaan atau produk backlog yang sudah diselesaikan oleh development team kayak gitu. Kira-kira apa aja yang sudah selesai, dan nanti increment ini bakal dipresentasikan atau didemokan ke stakeholder atau ke manajemen terkait dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Kira-kira ada feedback atau enggak, apakah sudah sesuai atau tidak, maka nanti akan dilakukan di sprint review kayak gitu. Nah, itu sudah menyangkut ke dalam sprint event ya. Nanti kita di next slide itu ada Scrum event yang bakal kita jelasin. Nah, itu increment ya, berkaitan dengan task yang sudah selesai dikerjakan oleh development team kayak gitu selama sprint berjalan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah Scrum event.
Nah, ada apa aja sih Scrum Event? Setidaknya ada 4 ya. Jadi ini standarnya, default-nya Scrum Event itu ada 4. Setiap organisasi atau perusahaan yang mengimplementasikan Scrum biasanya ada perbedaan nih. Ada yang memang menggunakan default Scrum Event yaitu 4 ini, atau ada juga lebih dari ini. Nah, di Privy sendiri kalau saya itu biasanya lebih dari ini kayak gitu. Jadi tidak ada bukan 4 Scrum Event yang kita lakukan, tapi sebelum sprint planning kita biasanya ada ibaratnya kita sebutnya backlog grooming kayak gitu, atau sprint zero kayak gitu istilahnya. Jadi di luar dari Scrum event kayak gitu. Jadi ada satu event tambahan yang memang kita initiate, dan itu lumrah sih ya di beberapa perusahaan juga ada yang menggunakan 4 ini defaultnya, ada juga yang lebih dari itu kayak gitu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah sprint planning. Apa sih sprint planning? Ya, sprint planning itu rapat yang khusus untuk membahas tentang perencanaan dalam sprint, dalam menentukan daftar produk backlog yang akan dihasilkan. Jadi kira-kira apa aja sih produk backlognya nanti bakal dibahas di sini kayak gitu. Dan waktunya tidak lama. Itu biasanya kalau untuk sprint 1 bulan itu dilakukan selama 8 jam kayak gitu. Untuk sprint 2 minggu itu dilakukan selama 4 jam kayak gitu. Jadi nanti sprint itu kita, kalau dari saya sendiri paling lama itu ya sprint standarnya adalah 1 bulan kayak gitu. Paling minimnya itu ya bisa 1 minggu kayak gitu. Cuman kita standarnya biasanya menggunakan sprint setiap 2 minggu sekali kayak gitu, dan dilakukan selama 4 jam ketika proses sprint planning kayak gitu. Itu minimalnya ya, atau maksimalnya 4 jam untuk membahas terkait dengan sprint plan untuk yang 2 minggu kayak gitu. Dan ini nanti resultnya tadi sprint backlog kayak gitu. Dari sprint planning ini resultnya adalah sprint backlog yang harus, dan sprint goal yang harus dikerjakan oleh teman-teman development team kayak gitu. Yang selanjutnya adalah daily scrum. Nah, daily scrum ini buat menghandle Scrum Pillar tadi ya, yang itu inspection kayak gitu, buat ngecek kira-kira aktivitas dari teman-teman development udah sejauh mana. Biasanya kalau di kami ya kita gitu kan, dalam Scrum itu atau daily Scrum itu kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang sudah dikerjakan. Yang kedua apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga ada kendala apa dalam proses pengerjaan. Nah, ini sebagian dari inspection. Kira-kira si development A, B, C itu sudah mengerjakan apa aja, ya, yang sedang dikerjakan apa aja, terus ada kendala nggak sih dalam proses pengerjaan. Kalau misalkan ada kendala, kan nanti kita bisa cari solutionnya, kayak itu sama-sama, tapi itu nanti dilakukan di luar daily scrum ya, untuk mencari solusi dari kendala yang dihadapi oleh teman-teman development team waktu pengerjaan sprint backlog kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sprint review. Nah, sprint review ini lebih ke arah untuk memberi untuk aktivitas yang diadakan di akhir sprint. Jadi setiap akhir sprint ada namanya sprint review, buat ngecek nih kerjaan dari tim development yang ada di produk sprint increment ya, yang tadi gitu, kira-kira yang udah diselesaikan oleh tim development itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dan sprint goals-nya atau tidak. Dan di situ nanti bakal ada feedback atau enggak dari stakeholder kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada feedback ya nanti ya tinggal dimasukkan feedback-feedbacknya, dan nanti feedback itu bakal jadi produk backlog yang baru dan akan dikerjakan di next sprint kayak gitu. Dan biasanya sprint review ini berjalan selama 4 jam untuk sprint 1 bulan dan 2 jam untuk sprint 2 minggu kayak gitu. Kurang lebih time box-nya seperti itu. Tadi kalau untuk daily scrum ya, daily sprint ya tadi belum tak sampaikan bahwa daily sprint itu time box-nya itu maksimal itu selama 15 menit. Nah, itu untuk yang sprint review, jadi ya fungsinya buat ya tim development gitu, demo ke arah stakeholder-nya, kayak kira-kira apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dikerjakan di sprint ini sudah sesuai atau tidak, dan ada feedback atau tidak. Kalau misalkan ada bugs, ada feedback, maka harus diselesaikan dan dibikin backlog baru kayak gitu untuk bisa diselesaikan di sprint berikutnya. Nah, selanjutnya adalah sprint review. Nah, ini sprint review sprint retrospection ya, sebenarnya lebih salah ini saya, sorry maaf sebelumnya. Ini sprint retrospection. Jadi ini tuh lebih ke arah, kalau tadi tuh sprint review tuh buat nge-review produknya kayak gitu, buat mereview pekerjaannya gitu yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, ada produk backlog yang sudah diselesaikan dan sudah untuk didemokan ke arah
stakeholder itu sprint review. Nah, sprint retro ini lebih ke arah untuk evaluasi tim kayak gitu, evaluasi Scrum tim kayak gitu. Kira-kira membuat peningkatan yang nantinya tujuannya untuk membuat peningkatan dari yang sudah dilakukan di sprint hari ini kayak gitu. Jadi sprint berikutnya seperti apa yang harus dipertahankan, apa yang harus segera dimulai, apa yang harus dihilangkan, kebiasaan-kebiasaannya yang membuat sprint ini tidak berjalan, misalkan tidak berjalan bagus. Kalau misalkan sudah ada yang sudah berjalan bagus, ya kita keep gitu. Apa yang sudah bagus kita keep kayak gitu. Apa yang kurang bagus kita stop kayak gitu. Nah, itu tujuannya nanti untuk mereview kira-kira next sprint kita itu harus bisa lebih bagus dan dituntut untuk lebih bagus dari sprint berikutnya kayak gitu. Dan ini sprint retro itu buat ngevaluasi kinerja kita. Biasanya time box-nya itu 3 jam untuk sprint 1 bulan dan 1 jam atau sampai 2 jam untuk sprint 2 minggu ya kayak gitu. Nah, kurang lebih ini untuk Scrum event ya kayak gitu. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama adalah sprint planning, terus yang kedua adalah daily Scrum, yang ketiga adalah sprint review, dan keempat adalah sprint retro kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba study case nih, contoh kasus mungkin ya kayak gitu. Cuman sebelum kita masuk ke sini, alangkah baiknya mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan dulu, Mas Miftah. Mungkin bisa, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di ini. Oke, terima kasih Mas Jem atas pemaparannya. Menarik sekali. Jadi kita udah tahu ya gambaran kalau nanti kita menerapkan Scrum ya di perusahaan. Mungkin di sini juga ada yang sudah bekerja dan mungkin ikut perusahaan yang sudah nerapin Scrum ya. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan penerapan Scrum di tempat kerjanya atau mungkin punya pengalaman ya, siapa tahu boleh di-share ya di sini. Silakan boleh melakukan ini ya, melalui komentar atau hand on juga boleh. Sorry, angkat tangan ya. Silakan kalau ada. Oke, sambil nunggu yang bertanya mungkin saya boleh bertanya sama Mas Jamal. Boleh, Bos. Monggo. Oke. Tadi itu kan dipaparkan time box-nya itu kan ada yang sekitar ini ya, 1 bulan itu sekitar 8 jam untuk sprint planning gitu ya. Terus untuk yang 2 minggu itu sekitar 4 jam ya. Nah, bagaimana kalau nanti Scrum-nya itu sekitar 1 minggu? Pernah nggak nemuin seperti itu? Scrum 1 minggu, ya pernah kayak gitu. Jadi kalau biasanya iterasinya sih 1 minggu kita tidak kalau di Privy ya, kalau di Privy sendiri khususnya di tim saya itu tidak recommended sih ya untuk sprint 1 minggu, karena memang iterasinya terlalu cepat ya, terlalu tinggi. Dan biasanya kalau misalkan sprint 1 minggu tuh yang memang iterasinya cepat, tinggi kayak gitu, dan dituntut untuk bisa menyelesaikan tes lebih banyak kayak gitu. Dan itu kalau dari sisi saya pribadi sih jarang ya saya menggunakan sprint 1 minggu, tapi ada yang pakai ya, tetap ada kayak gitu yang sprint 1 minggu. Di beberapa tim saya yang memang iterasinya cukup tinggi itu menggunakan sprint 1 minggu. Tapi itu untuk khusus kondisi-kondisi tertentu saja kayak gitu. Tidak menjadi sprint utama kayak gitu. Sprint utama tetap 2 minggu. Setelah mencapai goals yang memang sudah ditargetkan kayak gitu untuk segera di launch kayak gitu, biasanya mereka akan kembali ke sprint 2 minggu atau 1 bulan. Tapi rata-rata di kami itu menggunakan sprint 2 minggu. Dan sprint ini ya nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh berubah-ubah kayak gitu. Kita harus konsisten. Jadi kalau misalkan kita pakainya sprint 2 minggu, ya 2 minggu terus kayak gitu. Sprint 1 2 minggu, sprint 2 2 minggu, sprint 3 2 minggu, dan seterusnya. Kalau misalnya kita pakainya 1 bulan, ya 1 bulan terus. Tapi idealnya kita biasanya menggunakan sprint 2 minggu kayak gitu. Oke, berarti nggak ada istilah nanti kalau ini ya, misalkan ini mau segera rilis dipercepat gitu, nggak ada ya. Oke, soalnya kena juga di mentalnya engineer nanti udah kebiasa 2 minggu 1 minggu. Biasa 2 minggu jadi 1 minggu, dan itu iterasinya cukup tinggi ya. Biasanya kita kalau misalkan ada yang kayak gitu, itu ya tadi ya ada special case tersendiri, ada momentum yang harus dicapai kayak gitu.
dan momennya ada, maka kita harus coba. Dan memang ya maunya ya itu agak mengorbankan tim jadinya kayak gitu. Jadi timsnya lebih harus dituntut lebih cepat kayak gitu. Oke, ini sudah ada pertanyaan tambahan, Mas Jem. Ini dari Mas Radi Pratama. Izin bertanya, Kak. Saya masih awam tentang Scrum. Ini jadi saya ingin bertanya tentang perusahaan seperti apakah yang menerapkan Scrum ini. Terima kasih, Kak. Oke. Perusahaan seperti apa yang bisa menerapkan dalam Scrum ini? Sebenarnya semua perusahaan boleh ya menggunakan Scrum kayak gitu. Baik itu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital produk kayak gitu maupun yang non produk kayak itu ya seperti saya sampaikan tadi kayak gitu. Dan semuanya bisa menggunakan Scrum. Nah, paling kalau dari sisi saya secara pribadi kayak gitu, perusahaan apa sih yang memang harus menggunakan Scrum misalkan kayak gitu dan bisa menggunakan Scrum dan tidak kayak gitu. Biasanya berkaitan dengan produknya kayak gitu. Seberapa kompleks produknya yang ada, terus seberapa penting produk itu ada dan di delivery untuk siapa produk itu kayak gitu. Kalau misalkannya produknya untuk internal kita, misalkan dan notabene scope-nya tidak terlalu besar kayak gitu dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam artian tidak perlu ada proses adaptasi di situ karena ada kaitannya dengan user itu ya boleh kita langsung menggunakan ya waterfall aja kayak gitu. Gitu. Kayak misalkan project juga menggunakannya waterfall kayak gitu. Kenapa project kan menggunakan waterfall? Karena biasanya produknya udah ditentukan. Produknya A, requirement-nya A, kebutuhannya A kayak gitu. Maka timeline-nya sekian kayak gitu. Maka itu biasanya tim project biasanya akan menggunakan skema tidak menggunakan Scrum ya, tapi lebih ke arah waterfall. Dulu waktu saya di IT consultant pun saya lebih seringnya menggunakan waterfall. Malah ketika ke preview pun agak kesusahan sih menerapkan sprint kayak gitu atau menerapkan Scrum kayak gitu karena biasanya nerapinnya waterfall. Tapi ketika saya di preview menerapkan waterfall itu banyak misleading dari produk yang kita deliver kayak gitu, tidak sesuai kayak gitu. Karena ketika kita pakai waterfall di produk yang kompleks, besar kayak gitu dan iterasinya cukup tinggi karena ada kaitan sama customer, itu jadi tidak relevan kayak gitu kalau misalkan kita menggunakan waterfall. Jadi itu ya. Jadi kalau proyeknya kecil, tidak besar misalkan dan itu dipakai khusus untuk internal ya kita pakai waterfall aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan proyeknya cukup kompleks, ada kaitannya harus kita beradaptasi dengan user, kebutuhan user, kita harus menghandle hal-hal yang sifatnya user itu ya kita idealnya menggunakan Scrum kayak gitu untuk lebih mempermudah kita dan lebih jelas kayak itu goals-nya apa yang akan kita capai. Itu sih mungkin cukup terjawab atau tidak, mohon dikoreksi. Ya, silakan Mas Radi Pratama. Udah ini memenuhi jawaban. Ini ada pertanyaan tambahan, Mas. Iya, monggo. Dari Mas Wahyu Rizky Saputra. Oke, tadi yang Mas Radi udah terjawab ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Rizky Saputra. Izin bertanya, Kak. Kebetulan saya lagi kuliah dan kebetulan ada mata kuliah RPL, di mana diajari Scrum dengan metode waterfall. Scrum dengan metode waterfall itu ya. Tapi saya lebih tahu metode Agile karena di tempat intern ya menggunakan metode itu. Nah, pertanyaan saya antara kedua itu lebih better yang mana ya, Mas? Keduanya better yang lebih mana? Nah, itu ya tergantung dari kebutuhannya. Relate sama pertanyaan yang tadi yang sebelumnya itu kalau kita bisa akan menjalankan task atau produk yang memang sudah jelas, aturan mainnya, request-nya jelas, requirement-nya jelas, dan itu dipakai misalkan di internal dengan jelas kayak gitu. Ya kita mending pakai waterfall, timeless-nya bisa terukur kayak gitu, lebih terukur. Misalkan saya mengerjakan proyek di bank misalkan untuk implementasikan mobile banking di mana yang kita kerjakan adalah default produk. Di situ produknya sudah dijelaskan sama customer kita, pengennya ada fitur A, B, C, D, E, F, G, desainnya ini, tampilannya harus kayak gini dan itu udah jelas semuanya. Timebox-nya kita pengen rilis di 3 bulan setelah request ini dilakukan. Nah, itu kan 3 bulan ya, kalau kita pecah per sprint itu agak sedikit
susah kayak gitu. Makanya kita menggunakannya konsep waterfall kayak gitu. Karena framework-nya biar terukur, jelas day to day-nya ketahuan pasti kayak gitu. Dan goals-nya itu udah jelas kayak gitu. Tidak ada dependensi goals di luar dari kebutuhan dari requirement user kayak gitu. Jadi arahnya cuma satu arah kayak gitu dari user ke kita kayak gitu. Tidak banyak user kayak gitu kan. Requirement-nya juga sudah jelas kayak gitu. Maka lebih enak menggunakan waterfall. Nah, dulu saya awal-awal di Privy juga menggunakan waterfall, terus kemudian menggunakan konsep waterfall, plus juga implementasinya pakai Scrum. Dalam artian, dulu saya pernah, saya diminta buat produk yang berkaitan dengan korporasi, saya bakal ngelis dulu nih fiturnya. List fiturnya A, B, C, D, E, F, G, misalkan. List fiturnya A, B, C, D, E, F, G, saya rancang dari awal semua udah selesai, habis itu saya presentasikan ke atasan, udah selesai, udah deal, oke, jalan misalkan. Nah, proses jalannya itu untuk mengerjakan itu saya pecah. Kalau biasanya kalau di project mungkin sebutnya phase ya, fase 1, 2, 3, 4. Nah, saya rubah nih fase 1, 2, 3, 4 ini jadi Scrum 1, Scrum 2, Scrum 3, Scrum 4 dengan definisi sprint goals-nya yang jelas. Sprint goals yang pertama misalkan saya udah buat list backlog-nya banyak misalkan fitur-fitur A, B, C, D, E, F. Nah, saya udah kayak gitu. Saya pecah jadi sprint backlog 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, itu nanti langsung delivery kayak gitu. Nah, kayak gitu. Paling nanti yang sudah kita set itu akan ada perubahannya ketika dari sisi manajemen kita, tolong dong kayak gitu. Ini diutamakan dulu nih. Padahal kita udah ngeset prioritasnya berurutan urutan ya berdasarkan waterfall schemes-nya kayak gitu. Ternyata ada minta tolong dong yang ini dulu yang harus dikerjakan. Poin 6 dulu yang harus dikerjakan baru poin selanjutnya kayak gitu. Nah, itu ya kita gunain Scrum. Jadi Scrum kan taruh di atas kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu sih kalau yang saya praktekkan ya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Jem. Masih kuat menjawab ya? Jawab atau enggak? Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi. Saya sampaikan dari Mas Ari Sutopo ya. Dari Mas Ari Sutopo. Izin bertanya Kak, saya masih awam tentang Scrum ini. Saya ingin bertanya, untuk awal memahami Scrum itu sendiri, basic-nya mulai dari mana? Kemudian apa saja yang harus kita penuhi untuk kompetensi Scrum itu sendiri, dan apa pembeda Scrum dengan tools lain selain Scrum? Terima kasih. Oke, yang pertama jawab adalah Scrum bukan tools ya. Jadi Scrum itu framework ya. Kerangka berpikir kayak gitu. Ibaratnya itu cara kerja, cara mainnya kayak gitu. Jadi tidak tools ya. Toolsnya apa aja gitu kan. Baik itu pakai Trello, pakai Jira untuk product manajemennya kayak gitu. Itu bebas kayak gitu. Terus proses teknisnya juga bebas kayak gitu dalam mengimplementasikan Scrum itu sendiri kayak gitu. Nah, langkah awal mula menjalankan Scrum adalah pengetahuan dulu sih kalau dari sisi saya. Kita harus tahu dulu dasar dari Scrum itu sendiri. Yang pertama tadi ya kita harus tahu dan memahami tentang Scrum valuenya. Jadi nilai-nilai Scrum kita harus tahu. Yang kedua kita harus tahu pilarnya, Scrum pilarsnya. Biar apa? Biar pondasi dan tiangnya itu kokoh kayak gitu. Yang ketiga itu Scrum sendiri, Scrum proses tadi ya. Itu kita harus tahu. Dan tidak mesti harus sebenarnya dari 3 poin ini ada Scrum value, ada Scrum pilar, ada Scrum itu sendiri yang tadi ada Scrum proses kayak gitu ya. Itu mana dulu yang didulukan kalau saya misalkan ya. Kalau saya belajar saya dulukan yang poin ketiga dulu. Saya harus paham Scrum prosesnya dulu. Ada produk backlog-nya, ada Scrum event-nya, ada Scrum artifact-nya kayak gitu. Rules-nya apa aja dalam Scrum? Rules-nya misalkan dulu waktu kita implementasi Scrum adalah kita tidak punya namanya product owner. Yang kedua kita tidak punya yang namanya Scrum Master. Yang ketiga kita hanya punyanya itu development team kayak gitu. Kita ada product management, terus ada development team. Tidak punya Scrum Master, tidak punya product owner. Gimana lo jalannya kayak gitu? Apakah bisa jalan dengan menggunakan Scrum? Bisa kayak gitu. Scrum-nya tetap bisa berjalan. Tapi memang secara efektivitasnya akan berbeda kayak gitu. Maka kalau misalkan saya tanya mana dulu nih yang harus kita pelajari, ya kita harus tahu dulu kayak gitu Scrum itu sendiri kayak gitu. Yang pertama ya tadi ya kita harus Scrum prosesnya kita tahu orang-orang dalam Scrum itu apa, misalkan tidak harus pakem ya tidak harus betul kayak gitu harus ada product owner,
ada Scrum Master, ada development team, tidak perlu kayak gitu, tidak perlu harus seperti itu di awal-awal kayak gitu. Yang penting kita tahu nih, kita mau terapin Scrum nih. Yang pertama kita harus tahu dulu nih Scrum backlog kayak gitu. Terus yang kedua Scrum event-nya kayak gitu. Dan kita mau ngimplementasi Scrum event tuh semuanya atau enggak kayak gitu. Biasanya udah kita ada backlog-nya dulu, habis kita meeting Scrum planning, habis itu Scrum planning ada yang namanya daily Scrum buat ngecek meeting harian lah kita sebutnya kayak gitu ya, idealnya kayak gitu. Meeting harian kayak gitu. Nah, hal itu yang harus dipahami kayak gitu. Pertama itu pengetahuannya dulu sih tadi. Yang kedua itu biasanya ya praktek kayak gitu. Mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita mengerti tentang Scrum, khususnya Scrum proses kayak gitu, dan kemudian diimplementasikan bersama-sama tim. Di luar itu misalkan berkaitan dengan Scrum Value sama Scrum pilarnya belum berjalan dengan benar, ya tidak masalah kayak gitu. Nanti lambat laun kita bakal menyesuaikan, karena tugas orang Scrum Master dalam Scrum itu dia harus mengcoaching kayak gitu, memfasilitasi dan mentraining biar semua tim yang ada di Scrum team itu tahu kayak gitu Scrum tuh kayak apa kayak gitu. Jadi itu ya, tahu dulu dasar dari knowledge tentang Scrum itu sendiri kalau dari sisi saya. Yang kedua praktek langsung aja gitu. Oke, siap. Ini ternyata ada pertanyaan yang tadi terselip, Mas. Pertanyaan pertama tapi malah belum saya sangat tanyakan ya. Jadi sebentar saya baca dulu. Izin bertanya Pak, saya Ardi. Metode Scrum pada Agile yang biasanya digunakan dalam development itu gimana saja penerapannya? Sorry. Saya ulang ya. Jadi dari Mas Ardi, metode Scrum pada Agile yang biasa digunakan dalam development itu gimana saja penerapannya? Gimana saja ya? Bukan di mana saja ya? Gimana saja? Gimana saja. Oke, di mana saja. Nah, Scrum ini di mana aja sih untuk implementasinya ya. Jadi Scrum itu yang tadi kita luruskan bahwa Scrum itu framework ya, bukan metodologi, tapi dia bagian dari metodologi Agile gitu. Terus bisa diimplementasikan di mana aja sih Scrum ini. Yang seperti yang tadi saya di awal katakan ya, untuk Scrum itu bisa diimplementasikan di mana saja kayak gitu, karena dia adalah kerangka kerja dan juga dia bisa termasuk dalam kerangka berpikir. Taruhlah kita bekerja di dunia digital misalkan, maka Scrum itu sangat relevan sekali kita gunakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan non digital pun tidak masalah, karena ada produk yang harus atau goals yang harus kita capai kayak gitu dalam pengembangan produk kayak gitu, baik itu produknya digital maupun non digital kayak gitu. Di luar itu kalau misalkan ngomongin Scrum itu sebagai kerangka kerja, bisa diimplementasikan di mana lagi kayak gitu. Ya kita bisa mengimplementasikan dalam event kayak gitu. Misalkan kita ya Sobat Tekno lah, kita ngomongin kayak kasusnya Sobat Tekno adalah event organizer di bidang training misalkan ya, atau education kayak gitu, online education kayak gitu. Nah, itu Scrum itu juga bisa diimplementasikan di situ, di mana produk-produk yang ada di Sobat Tekno tadi yang sebutkan tadi ada Sobat Insight, terus ada Bootcamp sama korporat kayak gitu. Nah, itu juga bisa dikelola dengan menggunakan Scrum metodologi, di mana di sprint ini misalkan sprint 1 pokoknya kita mau ada yang namanya 5 event di dalam satu sprint yang harus kita handle misalkan, atau 2 event lah dalam sprint yang harus kita handle ya, event 1, event 2 kayak gitu. Maka event 1, event 2 itu bagian dari backlog ya. Backlog yang harus dikerjakan dalam sprint. Sprint 1 adalah misalkan pengenalan tentang product management, yang sprint kedua tentang pengenalan tentang back end engineer misalkan ya. 2 sprint ini misalkan dimasukin sprint goals-nya adalah yang pertama pengen membuat training yang berkaitan dengan product management dan back end engineer untuk customer atau untuk user kayak gitu, atau untuk calon training kayak gitu, peserta kayak gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nanti 2 poin ini akan dikerjakan oleh development team. Development ini berarti bukan hanya programmer, UI, UX, tapi ada yang mengerjakan misalkan, oke, UI, UX ini kita butuh UI kayak gitu untuk 2 event ini. Yang pertama bikin poster, yang kedua bikin
upload ke sosial media kayak gitu. Yang ketiga kita butuh sertifikat digitalnya. Terus yang ketiga kita butuh form untuk registrasinya dan lain sebagainya. Nah itu dikerjakan dalam satu sprint, dan sprint setelah 2 minggu sprint itu 2 poin backlog tadi udah selesai belum nih yang dikerjakan oleh Scrum Team. Jadi Scrum Team itu tadi bukan hanya dari bidang IT aja ya, tapi non IT pun tidak masalah kayak gitu. Kalau misalkan kita konsep penerapan Scrum-nya itu di event kayak gitu, di event organizer kayak gitu. Jadi rantai tuntutannya tetap jelas dan tetap ada dan bisa dilakukan. Dan kalau saya sendiri secara berpikir, Scrum ini juga bisa diimplementasikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita misalkan, saya pengen jadi programmer misalkan, saya pengen jadi product manager, saya akan list tuh skill apa aja yang dibutuhkan atau pelajaran apa aja yang harus dipenuhi atau yang harus dimiliki oleh seorang product manager, saya akan list tuh. Nah, list itu nantinya bakal jadi product backlog yang nantinya setiap per 2 minggu akan saya update, akan saya eksekusi kayak gitu. Mana aja duluan yang akan eksekusi, saya harus belajar apa dulu nih untuk memahami dan untuk menjadi seorang product manager yang baik. Untuk sprint ini saya pengen memahami bagaimana caranya sebagai product manager, misalkan sprint goal-nya ini pengen bisa membuat customer user journey kayak gitu. Atau sebagai seorang product manager saya pengen saya bisa memahami metode prioritization kayak gitu. Jadi memprioritaskan suatu produk untuk bisa di-delivery misalkan kayak gitu. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi Scrum itu diimplementasikannya ya tadi ya tidak hanya di bidang produk digital maupun non digital kayak gitu. Kurang lebih itu sih Mas, monggo ya kalian semoga bisa menjawab dari pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih Pak Jamal. Mungkin untuk pertanyaan sebentar ini kita batasin dulu ya. Tapi ini Mas, kita ini ya, ada satu sih, nanti tanggung kalau nggak dijawab ya Mas. Sama ini ada dari peserta itu ada yang mau sharing nih, kebetulan sebagai developer. Gak apa-apa ya, nanti boleh kita kasih kesempatan ya, nanti siapa tahu nanti bisa bercerita dari sudut pandang developer gitu. Cuma ini ada satu pertanyaan dulu, Mas Jem. Ini ada yang menanyakan tentang ini ya, kan Masnya ini awam tentang Scrum. Lebih spesifiknya, apa sih perbedaan antara Scrum dan Cobit? Scrum sama apa? Cobit, C-O-B-I-T. Cobit. Oke. Jujur saya ini ya, mohon maaf sebelumnya kalau untuk Cobit itu saya nggak begitu paham ya. Saya tidak mempelajari itu untuk Cobit itu sendiri. Lebih ke arahnya saya lebih menggunakan 2 metode saja untuk saat ini. Yang pertama itu waterfall, yang kedua adalah Scrum kayak gitu. Dan Scrum ini sudah cukup membantu kita untuk melakukan proses development produk kayak gitu dan merilis produk, dan sejauh ini kita menggunakan itu sangat ini ya, maksudnya sangat cukup powerful kayak gitu. Jadi mohon maaf tadi Mas siapa Mas? Sebentar tadi Mas siapa ya? Ya, Mas Riko lagi. Ya, Sebelumnya kalau belum bisa menjawab untuk Mas Riko Lazi. dan Tapi kalau setahu saya sih Cobit itu lebih kayak ini Mas, ilmu manajemen IT, kayak audit juga itu loh Mas. Jadi mungkin kayaknya sedikit berbeda ya. Kalau Scrum tadi kan lebih ke tadi ya, bagaimana manage suatu produk atau project ya, lebih ke apa, activity-nya itu untuk plan to action gitu ya. Kalau pemahaman saya gitu ya Mas. Jam benar atau salah ini? Jadi ya, kalau Mas, IT audit kayaknya banyak ya. Jadi kan selain dari kegiatan development itu sendiri, mungkin ada hal-hal lain terkait manajemen dan sebagainya. Mungkin itu ya sebatas pemahaman saya aja sih. Jadi agak berbeda konteksnya kayak gitu. Oke ya, itu ada yang bantu menjawab juga gitu ya. Jadi untuk kita di sini mungkin, nah ini kan kebetulan ada yang mau sharing nih. Kita kasih kesempatan ya. Nanti kan biar ada gambaran. Kalau dari Mas Jam sendiri, mungkin kalau di preview lebih sebagai product manager ya. Pak, kebetulan nggak bawa anak buahnya ke sini ya. ini saya padahal di kantor cuman libur semua ya. Oh gitu ya Mas Libur. Oke. Oke, ini ada nih dari Mas apa yang namanya? Oh, Mas Ronald Aribowo. Apakah yang bersangkutan ada di sini? Mas Ronald? Ada Pak. Oh ya, siap-siap. Nah ini monggo Mas Ronald mungkin bisa di-share pengalamannya. Kebetulan udah nerapin Scrum di perusahaan ya. Oke, monggo silakan kalau mau bercerita. Kami Iya. persilakan. Ya, halo ya, selamat pagi
Perkenalkan ya, nama saya Ronald. Jadi Scrum. Jadi dari tadi kan banyak juga yang tanya ya perbedaan Scrum sama ini waterfall ya. Kebetulan saya udah pernah nyobain keduanya sih. Nanti paling saya akan bercerita dari sisi pengalaman kali ya. Oke, yang pertama mungkin dari waterfall. Memang waterfall seperti kata Pak Jamal tadi ya. Waterfall itu dia kita akan define dari awal gitu. Dari awal terus baru kita akan jalan terus gitu. Sedangkan Scrum itu per 2 minggu. Nah, cuma sedikit pengalaman mungkin yang saya bisa share mungkin buat teman-teman yang bisa diambil hikmahnya mungkin ya. Izin ya Pak Jamal ya. Jadi waterfall ini sebenarnya zaman dulu banyak dipakai sih sebenarnya zaman dulu sebelum populer Scrum di Indonesia ya. Zaman dulu karena kita sebelum bikin sistem kita define dulu kebutuhannya apa. Cuma kan klien itu di tengah perjalanan ketika kita mungkin 1 bulan atau 2 minggu kita demo atau mungkin tergantung perusahaan ya mungkin ada 3 bulan atau gitu. Nah, biasanya klien itu ada yang komentar ini kok gini ya. Jadi kesepakatan di awal itu yang waterfall itu di tengah jalan klien merasanya ada sesuatu yang tidak pas karena keterbatasan mungkin sudut pandangnya klien saat itu ya. Ketika di perjalanan ada hal-hal yang ingin dirubah sehingga ini akan berdampak pada bertambahnya timeline pengerjaan karena ada perubahan. Sedangkan untuk Scrum ini karena dia sama sebenarnya kita akan define di awal, ini di perusahaan saya ya, akan di awal, kemudian setiap 2 minggu kita akan presentasi untuk hasil progresnya. Nah dari sini itu nanti kalau klien ada perubahan, nah itu yang bisa kita tampung, baru kita define untuk bisa berikutnya, sprint berikutnya atau sprint sprint yang akan yang kedepannya gitu maksudnya. Jadi bisa langsung atau mungkin diloncatin berapa dulu baru diupdate. Suara saya masih jelas ya? Jelas. Nah, pertimbangannya mungkin buat para teman-teman di sini ada yang mungkin startup atau kerja di bidang ini adalah masalah biaya biasanya. Karena kalau di waterfall itu biayanya fix. Kalau ada perubahan di tengah itu bisa berpotensi mengurangi margin nanti. Nah, kalau Scrum itu karena tiap bulan itu nanti pembayarannya juga beda dengan yang satu scoop tadi kayak waterfall, tapi dia bisa per 2 bulan atau bisa per bulan gitu. Jadi kayak kita bayar support gitu. Dan sebenarnya ini nggak cuma di IT, di bangun rumah juga kan yang sesuatu yang ada progresnya itu bisa diimplementasi ya. Bangun rumah ya ada yang dari awal. Jadi pemilik rumah itu datang cuma lihat progresnya tepat waktu. Ada yang pemilik rumah yang oh ini nggak cocok nih, misalnya interiornya diganti ya gitu-gitu, itu akan menambah biaya. Gitu sih. Paling kayak gitu. Sama tadi juga kan benar kata yang Pak Jamal juga sampaikan bahwa biasanya sih karena waterfall itu lebih aman ya zaman sekarang itu amannya pakai Scrum. Jadi waterfall itu biasanya ya gak kompleks karena kalau kompleks perubahannya luar biasa ini nanti luar biasa besar gitu sih. Mungkin itu dari pengalaman saya, mungkin lebih ke klien paling kalau mau menentukan apa mau waterfall atau Scrum misalnya dirasa kliennya udah jelas punya requirement tertentu, waterfall lebih cepat nanti hasilnya. Tapi kalau dirasa kliennya itu agak
mungkin idenya di tengah jalan banyak, nah, mending pakai Scrum. Itu sih mungkin pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya ya. Terima kasih waktunya ya. Oke, Siap. terima kasih Mas Ronald tadi ya. Setelah bercerita tentang pengalamannya sebagai developer gitu ya. Eh, Mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan kita batasin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan kita sebenarnya di acara ini ada grup ya, grup WAG. Nanti siapa tahu nanti setelah acara ini ada pertanyaan susulannya Mas. Mungkin Mas Jamal bisa bantu jawab gitu ya. Siap. Karena untuk acara ini memang kita dibatasi sampai jam 12 dan kita masih ada satu sesi gitu ya. Sesi untuk studi case. Nah, untuk pertanyaan kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan ke bagian kedua yaitu studi kasus. Cuma untuk studi kasus nanti akan didampingi oleh Mas Galih ya, nanti yang memandu nanti kalau sampai acara selesai. Dari saya mungkin pas satu itu dulu ya. Saya mohon izin Mas Jamal belum bisa menemani sampai selesai gitu ya. Tapi Siap. harapannya nanti teman-teman di sini tetap antusias sampai selesai ya. Nanti silahkan sudah saya share link presensi. Link ini nanti akan digunakan untuk nanti pembuatan e-sertifikat. Jadi nanti mohon dipastikan namanya ditulis dengan benar dan mungkin kalau ada isian email tolong diisikan dengan benar juga. Mungkin dari saya itu dulu, saya lanjutkan ke Mas Jamal, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Siap, matur nuwun. Nah, teman-teman semua tadi matur nuwun banget ke Mas Ronald ya. Jadi Mas Ronald udah menyampaikan perbedaan penggunaan Scrum sama Waterfall ya di area project. Area project kalau nggak salah saya tangkap kayak gitu, di mana nanti bisa ditentukan nih kayak gitu. Kira-kira customer maunya itu, customer ini dalam itu klien ya, kliennya kayak gitu. Kita sebagai IT consultant-nya kayak gitu. Kita tinggal bisa info ke klien kira-kira mau konsep waterfall atau Scrum kayak gitu ya. Kalau tadi saya nggak salah tangkap kayak gitu. Kalau misalkan kita produknya sendiri dan ingin di delivery sendiri kayak gitu dan memang customer-nya bersifatnya B2C, itu lain cerita lagi implementasinya. Tapi matur nuwun banget buat infonya Mas Ronald dan sekarang kita masuk ke page berikutnya kayak gitu ya. Kita coba study case kayak gitu. Gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita sekalian using tools ya. Jadi kita pakai tools, nanti ada Trello, saya pakai Trello untuk sebagai product management tools-nya kayak gitu. Di sini nanti kita bakal diminta membuat suatu aplikasi atau kita bisa membangun suatu produk. Di mana di sini saya sudah buat definisinya, brief-nya lah ibaratnya, brief-nya yang bakal kita jadikan acuan pembangunan suatu produk. Ini berdasarkan customer stage kayak gitu atau user stage kayak gitu. Nah, di sini ada story ini di mana ada perusahaan yang ingin membangun sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai dokumen management system. Jadi dia butuh aplikasi yang nantinya bisa menjadi dokumen management system. Yang kedua, di dokumen ini nantinya bisa melakukan proses penerbitan invoicing kayak gitu. Yang ketiga, aplikasi ini nanti dituntut untuk bisa terintegrasi ke digital signature sehingga mempermudah dan mempercepat penerbitan invoicing. Jadi ada satu siklus di mana saat ini misalkan dari sisi mereka proses pembuatan invoicing itu dari menggunakan Word misalkan. Jadi kita satu dia membuat aplikasi namanya Office Word kayak gitu buat membuat invoicing. Setelah invoicing sudah dibuat, dia bakal minta diprintin nih dokumen invoicingnya kayak gitu. Tapi sebelum diprintin pastinya bakal dilempar dulu ke calon penerbit ya resipiennya kayak gitu untuk cek ya benar nggak nih invoicingnya kayak gitu. Oh udah benar ya maka nanti bakal ditandatangani secara manual dan itu flow prosesnya cukup panjang gitu dan mereka pengen mendigitalisasikan semua itu biar satu siklus misalkan kayak gitu. Mulai dari dokumen itu dibuat sampai diterbitkan invoicingnya dan ditandatangani invoicingnya dan di-share ke resipien itu ya dalam satu aplikasi ya cukup menggunakan satu aplikasi tanpa harus membuka banyak aplikasi, buka Office, harus hardcode dulu hard file dulu ditandatangani habis itu di di scan kayak gitu terus dikirim via email kan ribet kayak gitu. Nah, yang pertama
satu aplikasi yang dibangun adalah aplikasi berbasis web. Jadi semua aplikasinya web based kayak gitu. Terus terdaftar fitur-fitur yang berfungsi sebagai untuk mengenerate invoicing kayak gitu. User dapat menandatangani invoicing dan tadi berkaitan dengan integrasi dengan digital signature. Dan yang keempat, dapat menerbitkan invoice ke pihak ketiga. Pihak ketiga dapat membayar invoicing melalui link yang diterima user melalui email. Terdapat report list penerbitan invoicing dan berapa banyak invoicing yang terpending dan atau sudah diproses pembayarannya. Nah, case-nya seperti itu. Jadi ada perusahaan yang pengen buat aplikasi nih guys. Jadi ada aplikasi berkaitan dengan penerbitan invoicing. Harapannya bisa dalam satu siklus kayak gitu. Nah, di sini saya udah buatkan Trello-nya. Jadi di sini ada information, ini nggak wajib, tapi di sini berkaitan dengan sampel backlog yang saya ini ya buat ya. Ini share screen saya udah masuk ke Trello kan ya? Sudah, Ya, Mas, sudah aman. masuk, Mas. Nah, di sini sudah di Trello nih, sudah ada. Di sini sudah ada beberapa produk backlog yang memang sudah saya sampaikan, kayak gitu berkaitan dengan kebutuhan user. Tapi ini nanti saya minta tolong dari teman-teman juga, kira-kira selain backlog ini ada backlog apa lagi sih yang mungkin bisa kita input, mungkin bisa menambah kayak gitu. Terus di sini juga ada sprint backlog kayak gitu. Terus di sini ada task to do nih. Jadi ada to do list-nya apa aja, dan to do list ini kalau dari kami ya biasanya di preview itu berbeda dengan produk backlog kayak gitu. Backlog itu lebih ke arah generalisasi dari produk itu sendiri atau kebutuhan dari user itu sendiri. Tapi kalau misalkan to do itu lebih ke spesifik pekerjaan yang harus dilakukan oleh development team. Kalau misalkan tim UI UX ya berarti kerjaan mendesain. Technical writer ya berarti UI writer yang melakukan proses pembuatan teksnya kayak gitu, kira-kira informasinya harus seperti apa kayak gitu. Terus kalau development team ya membangun fiturnya kayak gitu, produknya kayak gitu. Dan di sini juga ada board in progress, ready to QA testing sampai done kayak gitu, dan complete sprint kayak. Dan ini biasanya board ini adalah style board yang biasa dipakai oleh saya ya terkait dengan proses development produk kayak gitu. Nah, di sini yang pertama saya bakal menyampaikan ada sprint backlog nih, ada sampel backlog yang dibuat kayak gitu. Dan sampel backlog ini saya membuatnya dengan 2 jenis. Yang pertama 2 jenis dengan skema. Yang pertama sebagai apa, yang ingin dibuat apa, sehingga benefitnya apa. Nah, sampel backlog yang pertama seperti ini. Dan ini saya sudah tuangkan di sini semua. Terus sampel backlog yang kedua itu ada yang namanya channelnya apa, web, misalkan fitur yang ingin dibangun apa, misalkan registration, terus insert detail informasi tiket here. Jadi lebih ke tiket duduk sih sebenarnya. Nah, ada konsep di mana produk backlog ini dibuat dengan skema tadi kayak gitu, user story kayak gitu. Namanya user story kalau ini. Kalau yang kedua ini lebih ke arah detail tujuan dari pembuatan produknya, lebih jelas kayak gitu. Kamu mau fitur apa, fiturnya mau seperti apa, terus apa aja requirement yang harus ada di situ kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh product owner atau product manager kayak gitu. Dan sebenarnya product owner itu tidak sampai seperti itu. Product owner itu di backlognya hanya membuat produk backlog secara generalis kayak gitu, tidak spesifik kayak gitu. Tapi kalau di kita di sini ya di briefing saat ini saya sendiri secara pribadi saya mengerjakan pembuatan produk backlog itu dengan skema detail requirement. Jadi requirement-nya detail kayak gitu. Requirement-nya itu detail. Reference isunya apa kalau misalkan ada ya. Terus ada describe the fiturnya apa. Jadi kita harus jelasin fiturnya tuh apa sih kayak gitu, buat apa sih dan ngapain sih fitur ini. Terus requirement-nya apa aja sih kayak gitu. Terus expected result-nya apa. Kalau misalkan ada UI yang harus dibuat, ya UI-nya apa aja kayak gitu. Terus task to do-nya kira-kira ngapain. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang biasa saya implementasikan di kantor ya di TV kayak gitu. Jadi semuanya jelas gitu. Padahal sebenarnya kalau product owner itu tidak sampai sedetail ini, tidak sampai di sedetail ini. Nah,
ini tuh biasanya nanti di detailingnya seperti ini tuh akan menjadi tiket-tiket yang akan dikerjakan oleh development team kayak gitu. Ini tuh lebih ke arah untuk pengerjaan tiket yang harus dilakukan di development team. Dan skema ini itu diproses ketika Scrum planning sprint planning berjalan. Jadi dari user story ini, sebagai user saya ingin bisa melakukan registrasi misalkan seperti itu. Nah, dari user story ini itu nanti akan dibuatkan breakdown-nya kayak gitu. Task to do list-nya apa aja sih kalau misalkan kita mau mengimplementasi fitur registrasi kayak gitu di sini. Oh, harus butuh buat database nih, buat list database user. Terus yang kedua buat form untuk registrasinya. Terus dari segi harus dibuat UI UX-nya kayak gitu. Harus buat database usernya kayak gitu. Nah, itu lebih ke arah list task to do-nya kayak gitu. Kalau user atau product owner hanya di bagian ini kayak gitu. Nah, dari story yang tadi disampaikan kayak gitu, story yang diberikan bahwa kita pengen buat aplikasi invoicing ya, dokumen manajemen untuk penerbitan invoicing, apa aja sih fitur yang dibutuhkan misalkan. Nah, di sini saya udah ada beberapa user story ya. Jadi teman-teman nanti buat user story juga. Kalau misalkan ada masukan boleh dimasukkan. Ini sampel user story yang saya buat ya. Ini coba saya besarkan, takutnya belum nggak kelihatan ya. Oke, cukup jelas nggak ya kira-kira? Nah, teman-teman, ini saya sudah buat nih beberapa sampel produk backlog dari fitur atau aplikasi yang ingin kita bangun. Yang pertama itu sebagai user, misalkan kalau usernya adalah product owner ya product owner di sini tampilinnya. Kalau misalkan usernya itu tim operasional itu tulis tim operasional. Jadi ini lebih saya buat general karena usernya adalah user tertentu. Jadi sebagai user saya ingin bisa melakukan registrasi. Nah, registrasi ini definition of feature ya, functionnya kira-kira apa yang pengen dibuat. Sehingga ini lebih ke arah benefitnya. Kira-kira benefitnya apa yang ingin disampaikan kayak gitu terkait dengan fitur yang ingin dibuat. Sehingga ketika saya akses ke aplikasi, saya bisa masuk ke aplikasi invoicing kayak gitu. Jadi ini user story-nya kayak gitu, dan isinya cuma user story itu kayak gitu. Tidak ada informasi lainnya kayak gitu dalam pembuatan produk backlog kayak gitu. Terus yang kedua, produk backlog yang kedua adalah sebagai user saya ingin bisa login ke aplikasi invoicing, sehingga ketika saya di halaman login saya bisa menginput username dan password yang sudah dibuat ketika registrasi atau sudah terregistrasi. Nah, itu story yang keduanya. Terus story yang ketiga, saya ingin sebagai user saya ingin melihat dashboard aplikasi invoicing, sehingga ketika saya berhasil login, aplikasi langsung mengarahkan saya ke dashboard aplikasi invoicing. Terus ada juga sebagai user saya ingin bisa dapat keluar dari aplikasi baik secara manual secara manual ya, sehingga ketika saya tekan tombol logout, aplikasi akan keluar dan masuk ke halaman login. Nah, ini sampel-sampel user story yang sudah saya bangun terkait dengan pembuatan aplikasi. Nah, mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut kayak gitu, kira-kira ada yang mau coba buat user story terkait dengan pembuatan aplikasi invoicing nggak ya? Kita butuh volunteer, kira-kira mungkin bisa open mic aja, angkat tangan, nanti Mas Gali bisa sebut orang yang bisa bantu kayak gitu. Kira-kira mau menambahkan user backlog apa aja, apa produk backlog apa aja kayak gitu buat user story-nya. Ya, silakan jika ada yang mau jadi sukarelawan. Atau mungkin kalau produk invoice mungkin di sini ada yang belum familiar ya, Mas. Nah, atau produk lainnya boleh nggak? Boleh ya. Kira-kira dibayang-bayangin apa ya? Boleh sih, bebas lagi. Nah, insert the other story ticket kayak gitu. Nah, coba kita
praktek ya membuat user story, karena bagi product owner pembuatan user story ini cukup penting ya, karena nantinya user story ini akan menjadi produk backlog item yang akan dieksekusi oleh teman-teman development team kayak gitu ketika sudah dipilih kan seperti ini. Contoh lain misalkan sebagai user, saya ingin logout misalkan. Saya ingin aplikasi bisa logout otomatis. Sehingga misalkan apa ya? Ketika saya tidak sedang menggunakan aplikasi akan langsung ter-logout. Nah, kayak gitu. Misalkan contohnya kayak gini. Sebagai user, saya ingin aplikasi bisa logout secara otomatis. Sehingga ketika saya tidak sedang menggunakan aplikasi akan langsung ter-logout. Misalkan seperti ini. Terus misalkan ada lagi, misalkan ada kaitannya misalkan sama dashboard lah misalkan. Sebagai user ini saya ingin melihat data invoicing di halaman dashboard. Data invoicing yang sudah diterbitkan di halaman dashboard. Sehingga ketika saya masuk ke halaman utama dashboard ya, saya bisa melihat jumlah invoicing. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kurang lebih ini sampel atau contoh invoicing user story ya. Jadi lebih sifatnya general karena kita itu biasanya produk backlog ini tidak mesti harus dari product owner ya. Jadi produk backlog ini bisa dari customer maupun stakeholder lainnya. Misalkan dari tim sales misal. Tim sales pengennya terkait dengan ini misalkan sebagai sales misalkan. Sales, saya ingin bisa melihat jumlah transaksi invoicing customer. Sehingga ketika saya ingin melakukan penagihan invoicing misalkan, saya bisa langsung mengenerate report di aplikasi. Nah, misalkan kayak gini. Sebagai sales, saya ingin bisa melihat jumlah transaksi invoicing customer. Sehingga ketika saya ingin melakukan penagihan invoicing atau pengecekan, saya bisa langsung mengenerate report di aplikasi kayak gitu. Nah, ini adalah sampel-sampel invoicing, produk backlog kayak gitu. Taruhlah kita coba lanjut dulu ya kayak gitu karena waktunya cukup mepet kayak gitu. Kita lanjut. Nah, dari produk-produk backlog ini nantinya kita bakal meetingkan di dalam sprint planning kayak gitu. Kira-kira di sprint planning kita masuk ke sprint planning. Nah, di sprint planning si product owner akan membahas produk backlog ini nih. Dan goals yang akan targetkan di sprint kali ini kayak gitu. Misalkan sprint kali ini ditargetkan saya ingin user dapat mengakses aplikasi invoicing. Nah, ini contoh sprint goal misalkan. Jadi sprint goals-nya itu si product owner menyampaikan ke product development team, kalau misalkan di sprint kali ini, sprint pertama saya ingin nih user dapat mengakses aplikasi invoicing. Jadi sprintnya itu dulu nih. Nah,
kira-kira untuk mencapai target ini produk backlog apa aja yang perlu kita kerjakan atau kita selesaikan di sprint kali ini kayak gitu. Misalkan, oh ini dulu nih, registrasi dulu misalkan. Karena kalau nggak registrasi dia nggak bisa login. Oh terus harus buat halaman login dulu nih. Karena kalau nggak ada halaman login, mau gimana dia bisa login ke aplikasi kayak gitu. Oh setelah login aplikasi dia mau masuknya kemana nih? Oh ya masuknya ke dashboard misalkan. Ya udah kita tarik sekalian dashboard biar ketika user login sukses kayak gitu kita bisa arahkan user ke dashboard. Nah setelah ini apalagi nih? Oh kita pengennya satu siklus misalkan setelah user registrasi bisa login masuk ke dashboard. Ya udah sekalian aja kita eksekusi yang untuk logoutnya. Tapi untuk logoutnya misalkan logout manual dulu yang akan kita eksekusi. Nah ini semua nantinya bakal menjadi sprint backlog nih. Ini semua akan jadi sprint backlog berdasarkan dari sprint goals yang akan atau ingin dicapai dalam sprint kali ini. Jadi sprint kali ini pengennya user bisa mengakses aplikasi invoicing nih. Dan hal apa saja atau produk item apa saja, produk backlog item apa aja yang ada di sini yang berkaitan dengan atau mendukung dengan aktivitas atau sprint goals-nya itu. Yang pertama berkaitan dengan registrasi, yang kedua berkaitan dengan page login-nya kayak gitu. Yang ketiga berkaitan dengan dashboard-nya dan keempat berkaitan dengan logout metodenya. Nah, kurang lebih inilah yang nantinya bakal dijadikan sprint backlog kayak gitu. Nah, sprint backlog ini nanti bakal dikerjakan, bakal jadi beberapa task to do nih. Task to do 1, task to do 2, terus task 3, task 4, dan lainnya kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, ini task-task ini bakal kita eksekusi dan kita assignment ke development ya, tim development. Kira-kira siapa nih yang harus mengerjakan ini? Siapa yang harus mengerjakan ini? Siapa yang harus mengerjakan task ini? Dan karena di Scrum itu ada yang namanya self-organize kayak gitu. Di mana setiap individu bisa mengorganisasi dirinya sendiri kayak gitu. Maka task ini idealnya itu tidak di-assignment kayak gitu, tidak di-assign oleh product owner maupun Scrum Master, melainkan di-assignment secara mandiri kayak gitu. Oke, task to do-nya dalam sprint misalkan. Oke, sprint backlog-nya ini. Kemudian sprint backlog ini akan kita bahas nih. Backlog 1, backlog 2, backlog 3 bahas untuk dapetin namanya task to do, detail dari requirement yang jadi kebutuhan. Makanya kita butuh 4 jam untuk sprint 2 minggu kayak gitu. Dan butuh 8 jam untuk sprint 8 bulan. Karena kita developer atau development team hanya dikasih story point-nya aja, apa story-nya aja kayak gitu, story nya aja gitu yang jadi kebutuhan kayak gitu, tidak didetailkan. Nah, didetailkannya dibahas di dalam sprint juga kayak gitu, makanya waktunya cukup. Oke, sprint backlog yang mau sprint goals-nya ini, sprint backlog-nya ini, kemudian sprint backlog ini kita bahas kira-kira task to do-nya apa aja kayak gitu. Oh, yang ini registrasi task to do-nya 1, 2, 3, registrasi 1, registrasi 2, registrasi 3, berarti misalkan berkaitan dengan database, berkaitan dengan form registrasinya, terus buat API registrasinya, kayak insert data, query untuk insert data registrasinya ke database kayak gitu. Nah, itu menjadi task to do yang harus dikerjakan gitu. Dan setelah semua task to do berkaitan dengan sprint backlog ini sudah dimasukkan, sudah ada di sini. Nah, berarti sprint backlog ini sudah siap nih, task to do-nya sudah siap nih untuk dieksekusi oleh development team. Paling pertanyaannya selanjutnya adalah karena di kantor itu ada yang namanya KPI ya. Kita butuh yang namanya story point nih buat menentukan bahwa produk ini atau task ini bisa dikerjakan berapa lama kayak gitu. Nah, kita tadi belum ngomongin story point. Nah, kita ngomongin story point misalkan. Oke, produk backlog, sprint backlog kali ini itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini misalkan story point-nya berapa sih? Taruhlah story point dari ini misalkan 5 misalkan. Terus yang ini misalkan
3 misalkan. Ini loginnya 2 misalkan kayak gitu. Terus untuk yang dashboardnya misalkan ini karena hanya masuk aja dulu tanpa harus data lainnya, ini juga misalkan kita taruhlah 3 kayak gitu scoop-nya. Terus yang ini misalkan 1 logout aja lah, mudah kayak gitu ya. Ini story point-nya 1 misalkan. Nah, ini story point-nya ya. Jadi udah ada 5, 2, 3, 1 nih kayak gitu. Registrasi 5 story point-nya. Untuk login 2 story point-nya. Ini 3. Nah, kenapa sih story point-nya 1, 3, 5 kayak gitu? Story point itu sebenarnya diambil dari apa sih kayak gitu. Nah, biasanya dalam Scrum itu story point itu ditentukan berdasarkan kompleksitasnya ya, kompleksitas pekerjaannya, effort yang dikerjakan seberapa besar kayak gitu. Terus story point itu kenapa harus 1, 2, 3, 5 kayak gitu. Bisa nggak 1, 2, 3, 4, 5 atau ganti yang lain? Nah, story point ini bebas sih. Kalau dari saya bakal bilang bebas, tapi umumnya orang ngasih story point itu berdasarkan deret Fibonacci kayak gitu, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, dan lain sebagainya. Tapi kalau di preview itu tidak pernah menyentuh lebih dari angka 8 atau 8 itu jarang. Kenapa? Karena 8 itu dirasa itu besar. Besar itu berarti scope pekerjaannya terlalu banyak dan itu harus dipecah. Jadi kalau misalkan ada yang 8 kita bakal pecah menjadi 3 tambah 5 seperti itu. Jadi story point-nya tidak terlalu banyak. Nah, ada yang menggunakan skema ini kayak gitu. 1, 3, 2, 3, 5 misalkan kayak gitu untuk menentukan story point dalam sprint-nya. Kira-kira sprint backlog ini produk backlog itemnya itu berapa sih story point-nya kayak gitu. Oh, ada 5, ada 2, ada 3 kayak gitu. Terus untuk task to do-nya biasanya enggak berkaitan sama story point ini. Nah, task to do tuh biasanya di kita lebih ke daily lebih ke arah jam ya. Jam. Dia dikerjakan berapa jam sih? Oke, ini task to do 1, task to do 2, task to do 3, task to do 4 misalkan berkaitan dengan registrasi nih. Berkaitan dengan registrasi. Nah, dia tuh bisa dikerjakan berapa lama sih? Misalkan task to do 1 pembuatan database. Database. Berapa lama misalkan? Oh ya udah kita buat aja kayak gitu. Ini pengerjaannya 0/3. 0/3 berarti 3 ini 3 jam kayak gitu ya. Jam 3, 0/3 jam kayak gitu. Nah, ini 0/3 jam. Jadi 0 ini di depan itu berarti sudah berapa lama waktu pengerjakan database ini. Jadi kita bisa lihat nih sebagai product owner, Scrum Master, juga orang yang berkepentingan bisa tahu nih sebenarnya si user A ini atau development team ini mengerjakan task 1 terkait dengan database udah dia infonya 3 jam nih bisa diselesaikan. Kira-kira bener enggak kayak gitu. Kalau misalkan dia udah mengerjakan beberapa task to do, misalkan di sini bakal kita buat misalkan task to do misalkan buat create DB misalkan, terus create query insert registrasi, terus misalkan ada query insert query update registrasi misal ya ini, terus ada query delete registrasi. Nah, misalkan ini nih item-itemnya, misalkan oke, kita udah berjalan, development timnya berjalan udah 1 jam nih pengerjaan. Yang udah dikerjakan misalkan ini. Nanti bakal task to do progress-nya bakal kelihatan, terus di sini juga bakal kelihatan nih. Oh, ada pergerakannya nih. Kayak gitu. Kalau pergerakannya berkata, oh ini poinnya misalkan kayak dari pengerjaan 1 jam yang udah dikerjakan, data studinya adalah 1/4 kayak gitu. Terus misalkan dia udah ngerjakan di 2 jam pertama misalkan. 2 jam dia udah ngerjakan 2 jam, terus task to-nya juga akan berubah, progresnya akan berubah sampai misalkan dia sudah mengerjakan 3 jam. Nah, pengerjaan 3 jam di database berarti udah selesai semua nih.
udah selesai semua, ininya bakal jadi hijau semua. Progresnya berarti sudah komplit yang ini, yang pekerjaan task database kayak gitu. Dan kalau udah diselesaikan, udah dikerjakan, kita bisa lihat checklistnya juga. Kira checklistnya kecentang semua atau enggak? Oh ternyata yang kecentang ini, yang ini enggak kecentang nih. Padahal udah ini berarti kan ada butuh waktu tambahannya untuk pengerjaan ini. Nah itu juga bisa jadi bahan review yang harus dikoreksi kayak gitu. Nah, itu teman-teman semua. Jadi dari task ini nanti bisa digeser ke in progress kayak gitu. Kalau udah selesai dan kemudian ini yang bakal dikerjain ya, dikerjain itu di in progress kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai ya kita tinggal geser ke QA testing, nanti tim QA bakal ngetes kayak gitu. Kalau misalkan task-task yang akan dites oleh QA biasanya akan digeser ke sini nih. In testing berarti task ini udah dikerjain, udah sedang dites sama teman-teman QA. Habis itu ketika udah selesai maka masuk ke arah done kayak gitu. Kalau udah selesai, berarti done ini disebutnya adalah increment. Tadi kan ada produk artefak itu atau Scrum artefak itu kan salah satunya adalah increment ya. Increment itu dari hasil task to do atau produk backlog yang sudah dikerjakan atau selesai dikerjakan. Nah, begitu teman-teman semua, kurang lebih siklus flow-nya seperti itu. Udah jam 11.55, mungkin yang bisa saya sampaikan itu ya untuk cycle untuk di Trello-nya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung biar teman-teman juga lebih mengena dan lebih paham terkait dengan implementasi Scrum di Trello ini kayak gitu. Kira-kira seperti apa kayak gitu. Monggo Mas Gali. Oke, terima kasih Mas Jamal karena waktu yang membatasi kita ya, sudah jam 12. Silahkan teman-teman di sini mengisi polling ya, tadi sudah muncul pollingnya, silahkan diisi. Perlu ditambah tanya jawab nggak Mas, kira-kira Mas? Boleh Mas, boleh. Mungkin satu aja ya Mas ya, karena waktunya udah mendekati jam 12, mungkin kita buka satu penanya, silahkan. Yang tadi nggak jadi nanya, terus mau nanya di sekarang silahkan ya. Ya, monggo teman-teman semua kalau misalkan ada yang ditanyakan baik itu dari tadi yang sudah yang sudah disampaikan untuk yang case tadi untuk penggunaan Trello kayak gitu untuk Scrum Master ataupun yang materi sebelumnya monggo ya. Kayak gitu. Mas Ada Fredrik ya? jadi nanya nggak Mas Fredrik? Silakan Mas. Ya, cek. Ini suara saya bisa kedengaran? Ya, cek. Sudah. Ya, ini saya mau tanya yang tadi pertanyaan yang Kak belum bisa saya sampaikan itu, Agile itu kan di dalam tahapan di prosesnya itu ada tahapan desain kan. Nah, di Scrum ini ya kan di prosesnya itu tidak ada tahapan desain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kalau misalnya kita kalau kita mengimplementasikan Scrum ini, apakah itu wajib kalau misalnya kita apakah itu wajib atau tidak wajib untuk kita mendesain misalnya untuk membuat pemodelan seperti UML atau proses bisnis? Ya, mungkin itu pertanyaan saya, bisa dimengerti? Ya, mengerti Mas. Ya, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Mas Fredrik ya buat jawabannya. Tadi kita nggak membahas terkait dengan UI UX designer, terus kayak pembuatan UX ERD, misalnya VR dan lain sebagainya. Mungkin di situ tadi nggak sempat kejawab ya, sebelum nggak terlihat kayaknya. Sebenarnya kapan sih hal itu dilakukan kayak gitu? Hal itu dilakukan. Yang pertama, hal itu dilakukan setelah sprint backlog itu terbentuk. Jadi ketika sprint planning, kita bakal bahas tuh sprint planning yang akan masuk ke sprint backlog task mana aja nih, user story apa aja nih. Nanti satu story itu bakal dibahas lebih detail lagi nih. Kebutuhan membuat mengeksekusi user story ini apa aja nih.
oh butuhnya tas A, B, C, D, E, F, G. Nah, tas A, B, C, D, E, F itu ada berkaitan dengan sama desain atau tidak nih? Oh, harus ada desainnya nih, desain registrasinya. Maka tim di situ juga ada task to do yang memang kita assignment ke arah teman-teman UI UX kayak gitu. Terus misalkan ada juga kita berkaitan dengan, oh kita harus bikin ERD kayak gitu. Oh ini harus bikin UML misalkan dan lain sebagainya, itu wajib atau enggak? Nah biasanya kalau di sisi kami itu tidak wajib kayak gitu, tidak wajib membuat itu di sprint kayak gitu. Dan biasanya itu kita buat setelah proses development selesai kayak gitu. Biasanya itu di kita kayak gitu, di tim saya seperti itu. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan UML, ERD kalau memang dibutuhkan atau technical document itu berkaitan dengan sprint backlog yang akan dieksekusi itu dikerjakan berbarengan paralel dalam satu sprint itu. Jadi tim UI UX ada task to do di sprint itu, tim developer back end engineer maupun front end engineer juga ada task to do di sprint itu, tim technical writer juga ada task to do juga yang harus dikerjakan dalam sprint itu. Nah, idealnya seperti itu. Jadi UI UX itu nanti tim writer juga sama kayak gitu. Nah, selain diinformasikan di situ pada saat sprint, sebenarnya teknis berikutnya berkaitan dengan Scrum event itu kalau di saya sendiri dan tim itu biasanya kita ada yang namanya sprint zero atau backlog grooming. Backlog grooming itu biasanya dihadiri oleh product owner-nya, yang kedua sama technical lead-nya atau engineer manager-nya gitu. Nanti itu dan tim desain kalau misalkan ada kaitannya sama desain. Tapi itu tidak perlu harus berupa meeting. Biasanya product owner bakal membuat yang namanya user story ya, user story tadi kayak tadi dan membuat namanya product requirement documentation atau PRD. Nah, di situ nanti PRD dokumentasinya sebelum sprint itu bakal kita share nih ke tim UI UX kalau misalkan ada kebutuhan desain sama technical leader. Biar nanti tim UX itu jalan duluan nih, UI UX-nya jalan duluan, terus tim technical leader itu bakal nge-breakdown nih task to do yang harus dikerjakan. Jadi ketika sprint berlangsung, sprint diproses, tidak membutuhkan banyak waktu. Karena yang pertama tadi, sprint goal-nya kita tinggal jelasin apa, sprint backlog-nya apa aja yang akan dikerjakan, task to do-nya sudah lengkap nih. Paling nanti dari peserta atau tim development itu bakal mempertanyakan kira-kira ini story point-nya berapa. Yang kedua mempertanyakan ini kayaknya tidak make sense nih untuk diimplementasikan. Biasanya ada feedback di situ. Jadi ketika sprint berlangsung tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena sudah jelas di awal. Biasanya kita melakukan itu. Ada yang namanya backlog grooming kayak gitu. Dan backlog grooming itu juga ketika sprint berjalan kita melakukan proses itu. Jadi ketika product owner selesai menyampaikan produk backlog itemnya, sprint backlog sudah terbentuk, task to do sudah di assignment ke tim development team. Nanti di belakang selama sprint berjalan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita juga melakukan yang namanya backlog grooming, koordinasi ya, product owner itu koordinasi dengan product manajernya atau dengan tim technical development-nya atau tim UI UX untuk sprint berikutnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Fredrik ya. Mungkin semoga bisa membayar. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Mas Jamal sama Mas Fredrik atas pertanyaannya ya. Berhubung kita dibatasi oleh waktu ya, kita sudah molor 3 menit ini dari jadwalnya. Kita akhiri dulu sampai di sini sesi kita kali ini. Dan mungkin bisa kita akhiri dengan foto bersama ya. Silahkan kepada peserta, mari kita untuk on cam bersama-sama sebagai dokumentasi ya untuk acara kita hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi masih ada banyak pertanyaan atau mungkin belum puas ya tadi tanyanya, nanti silahkan join grup WA ya, sudah saya share linknya di chat ya. Silahkan join, nanti kita tanya jawab di situ. Saya juga tadi penasaran sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi berhubung waktunya Mas sudah mepet ya, ini nggak jadi tanya. Nanti aja kalau ada pertanyaan tambahan, silahkan nanti ditanyakan di grup ya.
Oke, 1, 2, 3. Yang foto siapa Mas ini, Mas? Oh ya, Mas Fazlul ya, admin ya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah cukup belum Mas Fazlul? Lagi? Sudah. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman ya, sudah mengikuti sampai akhir ya. Sudah bersedia foto juga. Kita ucapkan terima kasih sekali. Untuk hasil pollingnya ini ternyata banyak sekali teman-teman yang antusias ya dan ingin memperdalam produk manajemen ya. Ternyata di sini yang lebih banyak diminati nanti adalah training-training terkait dengan produk manajemen yang pertama. Kemudian yang kedua front end engineer, yang ketiga quality assurance, kemudian yang keempat back end engineer, dan yang terakhir full stack development. Ya. Terima kasih atas feedbacknya dan kesediaannya untuk mengisi polling. Terima kasih juga kepada Mas Jamal yang telah memberikan materi ini dengan gratis ya. Semoga amal jariahnya diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dari kita. Tidak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya.